Hidup teknik, hidup teknik, hidup teknik. Perkenalkan, nama saya Gerson Persipatan Manurung, NPMG 1D0 19009 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teorema Norton dan beserta contoh soalnya. Teorema Norton adalah suatu teorema atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana, di mana rangkaian yang sederhana tersebut terdiri dari satu sumber arus Norton, satu hambatan Norton, dan satu hambatan yang ditinjau. Satu contoh soal di mana pada soal sini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan 48 volt, R1, R2, R3 dan R4 12 ohm, 4 ohm, 8 ohm dan R4 5 ohm. Yang ditanyakan tentukan tegangan pada R4 dan arus pada R4. Kita jawab. Kita buat kembali rangkaiannya, namun di sini pada kutub A dan B, yaitu R4-nya kita hubung singkat. Sini kita keluarkan dulu R4-nya. R4 itu sama dengan RL atau hambatan yang ditinjau. Langkah selanjutnya yang kita buat adalah menentukan I Norton. Jadi sebelum kita menentukan I Norton, kita cari dulu R total dan I totalnya. Jadi R total di sini adalah RT sama dengan R1 ditambah R2 paralel kepada R3. Kenapa demikian? Karena di sini ada R1. R1 di sini akan seri dengan R2 dan R3. Jadi R2 dan R3 di sini paralel namun diserikan ke R1. Jadi R1 ditambah R2 paralel ke R3. Jadi dia sama dengan R1 12 ohm ditambah R2 4 ohm dikali 8 per 4 ditambah 8. Jadi R total sama dengan 12 ditambah 4 kali 8 32 per 4 tambah 8 12 sama dengan, jika kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 14,6 ohm. Nah, setelah kita mencari R total, kita cari I totalnya. Jadi I total sama dengan tegangan dibagikan dengan hambatan totalnya, sama dengan tegangan kita ketahui di sini adalah 48 volt. Jadi 48 volt per R totalnya 14,6 sama dengan, jadi I total sama dengan 3,3 miliampere. Setelah kita mendapatkan I totalnya adalah 3,3 ampere, baru kita dapat mencari I Norton, atau ditulis dengan IN. IN sama dengan IAB. IAB karena yang ditinjau adalah R4, jadi sama dengan R2 per R2 ditambah R3. Karena dia di sini letaknya, jadi R2 dan R3 sama dengan dikali I totalnya. Jadi sini I Norton sama dengan R2 sama dengan 4 ohm per R2 tambah R3 12 ohm dikali dengan I totalnya 3,3 ampere. 3,3 sama dengan 1,1 ampere. Jadi ini adalah 1,1 ampere adalah I Nortonnya atau arus Nortonnya. Selanjutnya kita mencari R Nortonnya. Jadi ini kita punya rangkaian yang tadi, namun sini kan tadi dihubung singkat kutub A dan B tadi. Sekarang hubung singkatnya kita lepas dulu, dan juga sumber tegangan yang berada di sini kita lepas juga. Jadi kita dapatkan R Norton sama dengan R3 ditambah dengan R1 dan R2. Sini R1 dan R2 di sini kan paralel. Jadi kita paralelkan dulu di sini, baru kita serikan dengan R3. Jadi R3 ditambah R1 diparalelkan dengan R2. Jadi R3 di sini 8 ohm, R1 di sini 4 ohm ditambah R2 sama dengan 12 ohm. Jadi
8 ditambah 4 kali 12 per 4 tambah 12, hasilnya adalah 11 ohm. Bila di sini kita sudah mempunyai rangkaian setara Norton, di mana pada rangkaian di sini terdiri dari I Norton, R Norton, dan rangkaian hambatan yang ditinjau atau RL. Di mana I Norton tadi sudah kita dapatkan 1,1 ampere dan hambatan Norton 11 ohm, serta RL atau R4 yang awal tadi adalah 5 ohm. Jadi di sini kita akan mencari IL-nya atau arus yang ditinjaunya, atau dia sama dengan I4-nya. Arus pada R4 itu sama dengan, kita gunakan persamaan pembagian arus. Jadi Rn per tambah Rn dikali dengan IN. Jadi dia sama dengan 11 per 6 dikali dengan 1,1. I Nortonnya 1,1. Jadi IL nya sama dengan I4 sama dengan 0,75 ampere. Nah, kita sudah mendapatkan IL nya atau I4 nya. Selanjutnya kita akan mencari tegangan L nya atau tegangan yang tinjau atau V4. Jadi VL sama dengan IL dikali dengan RL. V sama dengan I kali L biasa. Ini sama dengan IL nya sudah kita dapatkan jadi 0,75 dikali dengan RL nya. RL adalah R4 sama dengan 5 ohm dikali 5. Jadi tegangan yang ditinjau atau V4 sama dengan 3,75 volt. Sekian penjelasan dari saya mengenai teorema Norton beserta contoh soalnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Terima kasih.